Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa, jumlahnya terbatas. Ayat yang berhubungan dengan puasa ini hanya dimulai dari ayat 185 sampai dengan 187. Maaf, 183 sampai 187. Kalau kita hitung bersama, di ayat 183, 184, 185, 186, dan 187. Artinya, hanya 5 ayat. Hanya 5 ayat yang membahas tentang puasa. Di ayat tentang puasa itu cuma 5 itu. Tidak ada ayat yang lain. Kita tidak temukan ayat yang lain yang berkaitan dengan puasa. Mau kita cari di surat Ali Imran, An-Nisa, terus sampai dengan An-Nas, kita tidak akan temukan ayat yang membahas tentang puasa. Jadi hanya di sini. Tentu bagi kita yang belajar akan lebih mudah karena terkumpul di satu tempat. Yang kedua, jumlahnya hanya sedikit. Jadi fokus pembahasannya lebih mudah kita pahami karena hanya ada di tempat yang yang terbatas, dan tempatnya khusus yaitu surat Al-Baqarah mulai ayat 183 sampai 187. Di ayatnya hanya sedikit, dan inilah yang akan jadi bahan kajian kita bersama. Kemudian, ketika kita membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan puasa, ini artinya kita sedang membahas tafsir ayat sekaligus juga kita sedang membahas tema tertentu. Jadi tafsir ayat-ayat yang ada yaitu surat Al-Baqarah 183. Kemudian kita juga fokus pada bahasan, kita mencoba untuk mengkaji tema. Ya, temanya khusus yaitu tema yang berhubungan dengan puasa. Nah, kita coba lihat sama-sama di sini. Kita lihat di ayat 183. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Nah, ini ayat pertamanya, dan untuk pertemuan pagi ini kita akan fokuskan pada ayat pertama ini karena pembahasan yang berhubungan dengan puasa ini banyak hal, terutama di pengantar, yang perlu kita pahami bersama. Sekarang kita coba lihat sama-sama, dimulai dari seruannya. Di sini Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan seperti ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Dan ada seruan yang sejenis seperti ini, seruannya sama dengan ya ayyuha, tetapi lanjutannya annas. Ya ayyuhannas. Ada beberapa ayat, sekitar 20-an, yang dimulai dengan ya ayyuhannas. Yang dituju adalah manusia, umat manusia. Ya ayyuhannas, wahai umat manusia. Misalnya kalau di surat Al-Baqarah di ayat 21, di surat yang sama, ini Allah SWT menyatakan ya ayyuhannas. Ya ayyuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ seruannya ditujukan kepada manusia. Atau yang dekat dengan ini,
Di surat Al-Baqarah juga di ayat 168. Kalau bisa digeser ke ayat 168, nah, kita bisa lihat seruannya diawali dengan ya ayyuhan nasu, wahai umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah oleh kalian semua yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Halalan thayyiban, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, kemudian ada juga seruan yang lain yang dituju adalah umat tertentu. Umat tertentu yaitu umat yang ada pada masa lalu, seperti misalnya Bani Israel. Misalnya, kalau di surat Al-Baqarah, ada di yang agak dekat dari sini, di surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 40, kemudian 47, lalu 122. Nah, kita coba lihat yang 122. Yang posisinya tidak terlalu jauh dari ayat yang kita bahas tadi. Nah, di ayat 122, kita bisa lihat di sini, Allah SWT berfirman, Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya Bani Israel, al-kuru ni'mati. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Maksudnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allati an'amtu alaikum, yang telah aku karuniakan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Dan sesungguhnya aku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kelebihan kepada kalian dari semua umat manusia atau semua yang ada di alam pada saat itu. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dibanding umat manusia saat itu, mereka memiliki beberapa kelebihan. Nah, seruannya di sini ya Bani Israel. Ini untuk menunjukkan bahwa ada seruan, kalau tadi seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas, kemudian ada ya ayyuhalladzina amanu, seruan untuk orang beriman. Kalau ini seruan untuk umat tertentu, yaitu Bani Israel. Nah, kemudian juga ada yang seruannya ditujukan kepada orang tertentu. Biasanya orang pilihan, nabi, rasul, dan ini ada di beberapa tempat, tapi tempatnya bukan di surat Al-Baqarah. Misalnya seruan kepada Nabi Nuh, ada di surat Hud dan surat Asy-Syu'ara. Di surat Hud, ayat ke-32, 46, 48, seruannya, Ya Nuh. Allah berfirman di ayat 46, Qala ya Nuh, wahai Nuh. Itu seruannya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian di ayat ke-48 surat Hud juga kalimatnya sama. Qila ya Nuh bisalam. Jadi seruan dari Allah SWT kepada Nabi Nuh.
Demikian pula seruan kepada nabi-nabi yang lain, termasuk kepada Rasul kita. Ya, termasuk kepada Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seruannya kepada Nabi Muhammad SAW di beberapa tempat tidak menggunakan, jadi di Quran itu tidak menggunakan nama Nabi. Misalnya ya Muhammad. Tapi yang digunakan adalah Rasul. Yang digunakan adalah Rasul. Misalnya di surat Al-Maidah ayat 41, ya ayyuhar rasul. Ya, wahai Rasul. Nah, untuk menunjukkan bahwa seruan ini beragam. Jadi kembali ke bahasan kita kembali ke ayat 183. Kita bisa lihat seruan yang ada dari mulai ya Yuhannas, wahai umat manusia, kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kemudian ya Bani Israel, ada seruan untuk umat tertentu, Bani Israel, kemudian ada yang khusus untuk nabi atau rasul tertentu, ya Nuh, wahai Nuh, ya ayyuhar rasulu, wahai Rasul Nabi Muhammad SAW maksudnya. Ini semua untuk menunjukkan bahwa seruan dari Allah SWT. Ketika Allah menyeru, memanggil kepada nabinya, rasulnya, kemudian kepada umat tertentu, kepada orang beriman, pasti ada sesuatu yang penting. Nah, kaidah yang berlaku di kalangan para ulama, biasanya kalau ada seruan seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu, maka kita diperintahkan untuk memberikan perhatian, karena isinya cuma salah satu dari dua. Yang pertama, bisa berisi kebaikan yang akan Allah tunjukkan kepada kita, atau keburukan yang Allah ingatkan dari kita. Dan dua-duanya itu adalah kemaslahatan untuk kita. Seperti kalau misalnya ada orang datang, mewanti-wanti, ngasih nasihat. Ingat ya, hati-hati nanti. Nah, itu artinya ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Bisa jadi isinya kebaikan yang diminta untuk dikerjakan, atau ada keburukan yang diingatkan dari kita supaya kita berhati-hati, supaya kita waspada. Nah, itu rumusnya. Sekarang kita coba melihat yang khusus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat pada beberapa ayat sebelumnya, dan kita ambil yang dekat, yang kebetulan sama seruannya, maka kita akan melihat bahwa iman kepada satu ayat mengharuskan kita juga mengimani ayat yang lain. Jadi tidak boleh muncul sikap inkonsisten, ya, tidak konsisten. Pada ayat tertentu kita terima, ayat yang lain kita tolak, atau syariat tertentu kita terima, syariat yang lain kita tolak. Jadi menerima dan menolaknya berdasarkan selera. Kalau menarik, diterima, kalau tidak diterima. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh karena yang ada seperti ini hanya boleh diterima semuanya. Seperti misalnya kalau kita lihat ada syariat yang rukun Islam misalnya, yang 5. Kita tidak bisa menerima. Kalau sholat saya bisa, tapi kalau puasa enggak. Saya lapar, enggak kuat. Ini enggak bisa. Jadi enggak ada pilihan. Kalau menerima syariat sholat, juga harus menerima syariat puasa, menerima syariat zakat, menerima syariat haji, menerima semuanya. Enggak ada kesempatan bagi kita untuk milih. Kan nggak mungkin kita milih syariat yang menarik, disukai, enak, nyaman, sementara syariat yang berat, susah, tidak menarik, ditinggalkan. Kalau syariat diterima semua.
Itulah yang sering kita dengar, dan kadang-kadang mungkin sebagian kita juga mengucapkannya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam, dan masuknya kafah. Jadi tidak bisa kita milih. Saya tak berislam, tapi kalau bisa Islamnya yang enak lah, yang mudah, yang gampang. Nah, tidak ada pilihan seperti itu. Terima semua. Nah, sekarang coba kita geser ke ayat 178. Hanya beberapa ayat dari tempat kita bahas ini. Supaya kita bisa lihat bagaimana redaksinya sama persis dengan yang ada di 183. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Sama, ya. Di sini jelas kalimatnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di 183 tadi sama. Kutiba alaikum. Kan begitu. Kalau di 183 tadi kutiba alaikumus syiyam. Ayatnya di yang 183 dengan kata kutiba alaikumus syiyam. Bagian awalnya sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sekarang kita potong kata syiyamnya, kita hapus dulu. Sekarang kita fokus ke ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Bagian ini sekarang kita ambil, kita lihat di 178 tadi. Ya 178 kita lihat bagian awal nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Sama persis. Ya, sama persis. Tidak ada bedanya. Silakan diperhatikan dan dicermati sampai huruf per hurufnya. Bukan cuma kata. Sama persis. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu. Seruannya sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Seruannya sama. Setelah itu kutiba alaikum. Perintahnya sama. Telah diwajibkan atas kalian. Nah, di sini al-qisasu fil qatlah. Di kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Telah diwajibkan atas kalian melaksanakan hukum qisas yang berkenaan dengan orang yang dibunuh. Jadi kalau sampai membunuh, ada hukum qisas. Kalau membunuh, hukumnya qisas. Ini kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Nah, di sini disebutkan dengan jelas penyebutan kutiba alaikum. Diwajibkan atas kamu sekalian. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kewajiban ini sama dan harus kita perlakukan sama. Maksudnya sama-sama diwajibkan, dan kalau kita taat terhadap perintah di 183, maka kita juga harus taat pada perintah yang terdapat di 178. Artinya di ayat yang sama awalnya antara 178 dengan 183. Sama nih. Sama seruannya. Kutiba alaikum. Maka kalau kita menerima syariat puasa, kita juga harus menerima syariat qisas dalam pembunuhan. Qisas terkait dengan orang yang dibunuh. Nyawa dibayar dengan nyawa. Nah, kalau kita lihat lanjutannya, al-hurru bil-hurri. Orang yang merdeka, yang dihilangkan nyawanya, dibalas juga dengan yang sama, orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal unsa bil unsa,
Kalau ada perempuan membunuh perempuan, maka juga berlaku hukum kisos tersebut. Perempuan dengan perempuan. Artinya ini untuk menunjukkan kenapa secara khusus disebutkan perempuan. Karena bisa jadi ada yang beranggapan kalau perempuan nggak berlaku. Nggak. Perempuan juga sama. Kalau perempuannya membunuh, ya hukumnya berlaku sama. Jadi hukum ini tidak khusus untuk kaum laki-laki. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang memperoleh atau mendapatkan maaf dari saudaranya, maka dia hendaklah mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepada keluarganya dengan cara yang baik pula. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Rabb kalian. Faman i'tada ba'da dzalika, siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban hukum kisos. Sama wajibnya dengan puasa. Kisos itu wajib, puasa itu wajib, dan kita perlakukan dengan cara yang sama. Maksudnya dengan cara yang sama, maksudnya ya semuanya sama-sama wajib. Kalau ini ditaati, yang sana juga ditaati. Kalau kita menerima syariat puasa, maka kita juga menerima syariat kisos. Karena perintahnya sama. Redaksinya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Sama. Kalau di 183 as-siyam, di sini di 178 al-qisos fil qatlah. Jadi tidak boleh ada sikap kalau puasa kita terima, kalau kisos enggak. Sementara redaksinya sama. Dan tidak ada bedanya sama sekali. Bahkan hurufnya tidak berbeda. Bukan cuma katanya, tapi hurufnya pun sama. Urutannya pun sama. Kutiba alaikum sama. Tidak berbeda satu huruf pun. Jadi sama. Maka syariatnya harus sama-sama diterima. Hukum kisos kita terima sebagaimana hukum puasa juga kita terima. Nah, ada yang mirip dengan ini. Ada yang ayatnya mirip dengan ayat 178. Sekarang kita geser sedikit. Masuk ke ayat berikutnya. Kalau gesernya, geser ke bawah. Yaitu di ayat 180. Geser sedikit. Nah, di ayat 180 kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, di sini tanpa ya ayyuhalladzina amanu, tapi kutiba alaikumnya sama. Maka kita juga menyikapi yang sama. Kita juga menerima syariat ini. Kewajiban ini kita terima. Yang sana diterima, yang sini diterima. 178 kutiba alaikum. 183 kutiba alaikum. 180 yang posisinya di antara keduanya juga sama kutiba alaikum. Maka juga harus diterima. Syariatnya sama. Sama-sama kutiba alaikum. Maka kita terima juga. Kutiba alaikum, semuanya diterima. Tidak kita pilih-pilih, yang ini diterima, sana tidak. Diterima, terima semuanya. Tidak boleh milih sebagian. Nah, sekarang kita lihat kutiba alaikum. Di sini apa? Di ayat 180. Kutiba alaikum telah diwajibkan atas kamu sekalian. Sama dengan 178, 183. Di ayat 180 ini, surat Al-Baqarah,
Kita bisa lihat kutiba alaikum telah diwajibkan atas kalian. Apa kewajibannya? Idza hadara ahadakumul maut. Apabila salah seorang di antara kalian sudah hampir bertemu dengan ajal. Jadi maut sudah hendak datang menjemput salah seorang di antara kalian. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Tuntunannya apa? Kalau sudah mendekati ajal, maka hendaknya jika dia meninggalkan harta, dituntunkan untuk berwasiat. Al-wasiyatu, berwasiat untuk apa? Untuk siapa? Lil walidaini, untuk kedua orang tua, wal aqrabina, dan kerabat. Bil ma'rufi, dengan cara yang baik. Ditegaskan lagi, haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah kewajiban bagi orang yang bertakwa. Jadi kita biasakan dan kita kenalkan syariat ini kepada masyarakat secara luas. Kalau ada orang-orang yang sudah kelihatan nampak menjelang ajal dan dia sudah merasa seperti itu, biasanya kalau yang paling gampang tentunya kalau yang kondisinya sakit, nampaknya sudah semakin parah, kemudian ada tanda-tanda, tentu ini menurut perhitungan manusia, karena kita tidak tahu ajal itu. Sementara kalau yang kondisinya tidak seperti itu, sulit mengetahui secara persis. Tetapi ayatnya dengan tegas menyebutkan itu. Kalau sudah menjelang ajal, apabila maut hendak menjemput salah orang di antara kalian, dia sudah hampir ajal dan dia punya harta, maka tuntunannya wasiat. Nah, nanti tuntunan wasiatnya ada di bahasan fikih. Buku-buku fikih ada yang dengan judul Kitabul Wasaya, bicara tentang wasiat. Ada sahabat yang punya harta banyak, tapi anaknya cuma satu, putri. Tanya pada Nabi SAW, boleh nggak saya berwasiat dengan jumlah 2/3? Nggak boleh. Setengah nggak boleh. Maksimal 1/3. Nah, itu pembahasannya nanti di bahasan fikih. Tentu dilengkapi dengan hadis-hadis yang ada, sehingga pemahamannya lebih utuh. Tapi intinya, syariat wasiat harus kita terima. Jadi 178, syariat kisos untuk yang terbunuh, di ayat 180, syariat wasiat bagi orang yang menjelang ajal dan punya harta, dan 183, syariat puasa. Nah, sengaja kami sebutkan ini supaya kita bisa melihat bahwa ayat-ayat ini saling berhubungan. Dan semuanya sama-sama menjadi ayat yang harus menjadi perhatian kita semua. Kalau ini diterima, maka sana juga diterima. Kalau kita menerima syariat puasa, maka syariat kisos untuk pembunuhan, syariat wasiat bagi orang yang akan menjelang ajal juga harus kita terima. Dari 3 ini misalnya, tentu syariat banyak. Dari 3 ini, maka harus kita terima semuanya. Tidak boleh kita pilih yang enak atau mudah, gampang, lalu yang berat atau yang sulit kita tinggalkan. Misalnya, kalau wasiat, ini gampang, ini enteng, bisalah, lalu kita terima. Kalau kisos, wah berat nih. Lalu ditolak, tidak boleh. Terima semuanya. 178, 180, 183. Ya, ini ayat-ayatnya semuanya sama, kutiba alaikum. Nah, sekarang kita kembali ke ayat 183. Jadi sengaja kita mengajak jemaah sekalian, Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian, untuk melihat ayat yang dekat dengan ayat 183, yaitu ayat 178 dan ayat 180, yang semuanya isinya berkaitan dengan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita.
Nah, supaya semangat dan kesiapan untuk menerima syariat ini selalu hadir dalam diri kita, apapun isinya. Dan tidak ada sikap pilih-pilih. Pilih yang disukai dan tidak disukai. Ini berlaku pada semua syariat. Nah, sekarang kita coba lihat lanjutannya. Setelah Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam. Telah diwajibkan pada kalian as-syam, berpuasa. Kalau secara bahasa, syam itu artinya menahan, ya. Imsak. Itu makna secara bahasanya. Syam artinya menahan. Menahan dari apa? Bisa menahan apapun. Termasuk menahan dari berbicara. Inni nazartu lirrahmani shauman. Bernazar untuk tidak berbicara itu namanya shaum. Seperti yang dilakukan oleh Maryam. Nah, tapi ketika sudah jadi istilah, dan ini kaidahnya berlaku pada semua lafaz-lafaz yang ada dalam Quran dan hadis, kalau ketemu ayat seperti ini, maka kita berlakukan kaidahnya, semua lafaz itu dikembalikan kepada makna syar'inya. Atau istilahnya makna yang jadi makna istilahi. Sudah jadi istilah yang ada dalam syariat. Ketika kita bicara tentang shaum, maka yang dimaksud adalah shaum secara syar'i, bukan secara bahasa. Apa bentuknya? Ya, nanti itu yang dikenal dengan istilah shaum dalam fikih. Seperti halnya sholat, seperti halnya tadi wasiat, seperti halnya kisos. Kisos itu apa? Ya, itu jadi istilah syariat. Syam juga begitu. Nah, biasanya definisi yang sering disebutkan oleh sebagian ulama, shaum atau syam itu adalah menahan diri dari semua pembatal puasa. Dari sejak terbitnya fajar atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Dibarengi dengan niat. Ini salah satu definisi yang digunakan oleh sebagian ulama menyebutkan tentang definisi puasa. Jadi menahannya bukan menahan tidak bicara, tapi menahan diri dari semua pembatal puasa. Menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri, dan yang semakna dengan hal-hal tersebut. Yang masuk kategori pembatal puasa. Karena makan sekarang juga bisa beragam bentuknya. Memberikan asupan makanan tapi nggak lewat mulut, tapi infus misalnya. Atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, mulainya kapan? Sejak terbitnya fajar. Sejak subuh. Fajar itu ada dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Para ulama mengkaji batasannya kapan itu. Nah, sekarang ini alhamdulillah sudah mulai disosialisasikan ke beberapa tempat berkaitan dengan waktu subuh. Waktu subuh yang sekarang ini setelah melakukan pengkajian nampaknya perlu direvisi. Sekali lagi ini cuma waktu subuh, bukan duhur, asar, maghrib, dan isya. Karena dirasa waktu subuh yang ada ini agak lebih cepat. Agak lebih cepat dari yang seharusnya. Kajiannya dari sisi fikih, dilihat apakah sudah memenuhi kriteria fajar shadiq
apakah sudah memenuhi kriteria waktu subuh, cahaya yang ada di langit, dan seterusnya. Itu bahasannya di kalangan para ulama fikih. Kemudian dari sisi astronomi, lalu muncul kajian bagaimana memberikan panduan. Coba dipelajari polanya, dan sampai akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa waktu sholat yang ada ini perlu mundur sekitar 8 menit. Sekitar itu karena bisa jadi mungkin daerah tertentu ada yang tidak persis 8, tapi kira-kira mendekat itu. Nah, ketika mundur seperti itu, mundur 8 menit, ini hubungannya bukan cuma Ramadan, tapi itu harusnya sejak sekarang. Setelah kita tahu. Jadi kalau mundur 8 menit, konsekuensinya ke beberapa hal. Kalau puasa berhubungan dengan kapan memulai puasa dan berhubungan dengan sahurnya. Kalau jadwal yang ada ini ternyata perlu mundur sampai 8 menit, lalu ketika azan berkumandang dan ternyata azannya sebelum waktunya, itu artinya masih memungkinkan, masih boleh makan, minum, artinya hal-hal yang berkaitan dengan sahur masih boleh kita lakukan karena belum masuk waktu subuh. Jadi begitu azan berkumandang, tapi azannya di jadwal yang kecepatan lebih, maka berarti masih boleh makan. Misalnya belum selesai, sudah makan tinggal minum, lalu azan, gimana? Ya masih boleh karena aslinya belum masuk waktunya, artinya belum subuh, masih bisa minum, lalu persiapan untuk sholat subuh. Nah, selain berhubungan dengan puasa, mengawali puasa, artinya berarti sahurnya dan mulai berpuasanya dari mulai masuk waktu tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan sholatnya. Kalau itu belum masuk waktunya, berarti ini belum bisa dikerjakan. Berarti belum bisa dikerjakan sholatnya. Ini sholat subuh belum bisa dikerjakan. Termasuk sholat qobliyah subuh. Belum bisa dikerjakan. Kapan bisa dikerjakan? Setelah azan sebelum qomat. Itu yang namanya qobliyah. Kalau kita mengenal ada sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah subuh itu dikerjakan setelah azan subuh sebelum iqamah. Setelah azan maksudnya setelah masuk waktu sholat. Dan sebelum iqamah. Nah, ini salah satu dampaknya yang berkaitan dengan waktu sholat ini. Kalau ternyata belum, berarti masih bisa mengerjakan sholat malam. Kalau yang belum sholat malam. Atau masih bisa witir. Masih bisa witir. Kalau misalnya gini, di jadwal waktu sholat yang ada, misalnya yang tertera itu jam 4:25. Yang tertera. Nah, kalau itu yang tertera ternyata perlu mundur. Ya, perlu mundur 8 menit. Berarti 4:33. Nah, pada saat 4 ya, pada saat jam 4:25, meskipun dikumandangkan azan dan belum masuk waktunya, berarti masih bisa sholat witir. Masih bisa sholat malam.
Jadi kalau kita belum sholat malam, begitu azannya berkumandang dan azannya belum masuk waktunya, berarti kita masih bisa witir. Karena belum subuh. Nah, ini dampaknya. Sekaligus juga bagi yang sholat di rumah, misalnya ibu-ibu yang di rumah, dalam kondisi seperti itu, berarti belum bisa mengerjakan sholat. Meskipun ibu bisa sholat di rumah, tapi belum bisa mengerjakan sholat qobliyah subuh maupun sholat subuhnya. Tunggu sampai dengan masuk waktunya. Nah, dan 8 menit ini cukup signifikan. Kalau 1 atau 2 menit, tidak terlalu signifikan selisihnya. Biasanya kalau kita mendengar, misalnya selisihnya cuma 1 menit atau 2 menit, begitu azan dikumandangkan, juga jarang ada yang langsung sholat. Begitu azannya selesai, ya kira-kira sudah masuk 2 menit tadi. Dan sudah bisa mengerjakan sholat, karena memang sudah masuk waktunya. Setelah 2 menit. Tapi kalau 8 menit, sampai azan selesai, belum masuk waktunya. Nah, ini waktu subuh. Nah, itu sebabnya kenapa persoalan waktu subuh ini menjadi penting, karena berhubungan dengan sahur, mulai puasa, juga berhubungan dengan sholat. So, kalau sholat sebelum waktunya berarti sholat yang tidak sah. Misalnya sekarang jam 7:21, mau sholat duhur tidak sah. Meskipun sudah berwudu, meskipun suci, meskipun tempatnya juga bersih dan suci, tapi sholat duhurnya sekarang tidak bisa diterima. Mengapa demikian? Karena mengerjakan sebelum waktunya. Duhur itu nanti. Dan dalam bahasan fikih, yang namanya sholat sebelum waktunya itu tidak sah dengan semua keadaannya. Maksudnya, sebelum waktunya itu meskipun cuma kurang 5 menit, dengan kurang 5 jam, sama. Maksudnya sama-sama tidak sah. Misalnya orang sholat subuh atau sholat duhur, kurang 7 menit dari waktunya. Tetap tidak sah. Karena dikerjakan sebelum masuk waktunya. Cuma 7 menit. Ya, mau 7 menit, mau 70 menit, atau 7 jam, tetap sama. Tetap tidak sah. Karena belum masuk waktunya. Intinya belum masuk. Jadi dipastikan sudah masuk waktunya, baru sholat. Nah, ini berkaitan dengan jadwal. Nah, dari definisi ini, penting untuk kita pahami kapan memulai puasa, kapan mengakhiri puasa. Yang nanti bisa digeser sedikit ayatnya ke 187. Kita lihat sama-sama. Nih, silakan lihat di layar. Di sini ada ayat ke 187. Allah SWT berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagi kamu sekalian pada malam hari berpuasa. Baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah pada malam-malam di bulan Ramadan. Dibolehkan orang melakukan hubungan suami istri. Dia bergaul dengan istrinya. Ada bergaul dengan suaminya. Ini pasangan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kamu sekalian dan kamu sekalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu. Allah Maha mengetahui annakum sesungguhnya kalian kuntum takhtanuna anfusakum. Kalian telah berkhianat terhadap diri kalian. Tidak dapat menahan diri kalian. Fataba alaikum, kemudian Allah memaafkan. Allah menerima taubat kalian. Wa'afa ankum, dan memaafkan kalian.
Fal'ana, maka sekarang basyiruhunna, silahkan kalian bergaul dengan istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Wakulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana. Nah, di sini berkaitan dengan batas kita memulai puasa. Makan dan minumlah. Silahkan makan, silahkan minum. Batasnya hatta, sampai. Yatabayyana lakum, jadi jelas bagi kalian, al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Benang yang putih dari benang yang hitam, minal fajri, yaitu waktu fajar. Waktu fajar yaitu subuh. Ini waktunya. Jadi kita bisa pada saat itu mulai berpuasa sejak ditetapkan bahwa itu sudah masuk waktu fajar. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Sampai jelas perbedaan antara benang yang merah dari benang yang putih abyad dari benang yang aswad hitam, yaitu waktu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai dengan malam. Itulah sebabnya definisi puasa dimulai dari sejak fajar sampai dengan malam, awal malam. Maksudnya adalah maghrib. Awal malam itu dimulai dari terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Nah, di sini jelas batas akhir makan, batas akhir minum adalah sampai dengan waktu fajar. Waktu fajar itu kapan? Waktu fajar itu begitu masuk waktu subuh yang tadi kita sampaikan. Kalau jadwal yang sekarang ini ada terkoreksi karena dianggap setelah dilakukan kajian ternyata agak lebih cepat dari jadwal yang seharusnya, maka kita coba mengoreksi dan untuk kita mundurkan. Tentu sekali lagi basisnya ilmu, bukan perasaan atau hal-hal lainnya. Jadi basisnya betul-betul ilmu bahwa kalau ini memang belum waktunya, ya tidak boleh. Dan ini berlaku pada semua yang sudah ditetapkan ketentuan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah ketetapan yang sudah diatur waktunya. Kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Maka kita ikuti apa adanya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau itu ada aturan waktunya. Ikuti aturannya yang ada. Kalau maghrib itu dengan terbenam matahari, kita ikuti apa adanya. Nah, di situ dengan jelas menyebutkan fajar. Maka kalau tadi ternyata jadwal waktu sholat yang ada ini terkoreksi dan ternyata perlu mundur 8 menitnya dari waktu yang ada, misalnya sekitar 8 menit atau mungkin sekitar 9 menit, maka kita menyesuaikan. Karena berhubungan dengan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Karena berhubungan dengan makan dan minum. Silakan makan. Silakan minum. Waktunya bebas. Misalnya kalau ada yang mau makan jam 8 malam, boleh, silakan. 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, silakan. Yang penting sebelum masuk waktu fajar. Batasnya. Nah, waktu fajarnya inilah yang perlu kita pastikan. Alhamdulillah dengan dukungan dan bantuan teknologi sekarang ini, sehingga bisa terbantu untuk menetapkan itu lebih tepat, atau lebih akurat. Kalau memang keliru jadwal yang ada ini dan perlu mundur, maka sudah saatnya kita mengoreksi. Dan
pemahaman seperti ini perlu sosialisasi yang mungkin prosesnya tidak sebentar. Tapi ini harus terus berjalan, harus bergulir dan terus dilakukan. Sebab kalau ini memang ternyata jadwalnya lebih maju, maka berhubungan dengan sholat jadi tidak sah kalau dikerjakan sebelum waktunya. Kecuali kalau kita mengerjakannya setelah masuk qomat, nah berarti sudah jelas. Tetapi masalahnya sholat qobliyahnya. Kalau sholat qobliyahnya dikerjakan sebelum waktunya juga jadi tidak sah. Karena qobliyah itu jelas bukan sebelum masuk waktu. Qobliyah subuh itu setelah masuk waktu subuh, tapi sebelum qomat. Qobliyah zuhur itu setelah masuk waktu zuhur dan sebelum qomat. Artinya antara azan dengan iqamahnya. Nah, sama juga dengan berhubungan dengan puasa. Jadi sebetulnya berkaitan dengan waktu subuh ini tidak ada, tidak selalu hubungannya dengan Ramadan. Tapi berhubungan dengan yang pertama, berhubungan dengan sholat subuh, qobliyah subuhnya, witirnya. Artinya kalau itu belum masuk waktunya, maka masih bisa witir. Kalau kita, kebetulan tinggal di lingkungan yang kebetulan, di situ masyarakatnya atau masjidnya melaksanakan azan dalam waktu yang belum masuk waktunya, berarti masih bisa mengerjakan witir. Jadi begitu bangun, ternyata sudah azan. Tapi dilihat, oh azannya ini belum waktunya. Masih ada 8 menit. Nah, 8 menit untuk witir masih cukup. Karena kebetulan tadi malam saya belum witir. Nah, sekarang masih ada kesempatan. Masih bisa. Ini kalau jadwalnya sebelum waktunya. Tapi kalau sudah masuk waktunya, berarti sudah tidak bisa. Jadi rentetannya berhubungan dengan sholat dan berhubungan dengan puasa. Berhubungan dengan witir, berhubungan juga dengan qobliyah, qobliyah subuh dan sholat subuhnya. Sehingga kita pastikan sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktunya. Nah, kembali ke ayat 183, setelah kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa dengan ketentuan, tuntunan, seperti yang kita kenal dalam bahasan fikih. Kemudian Allah menunjukkan kepada kita bahwa puasa ini tidak berat. Karena kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga pernah disyariatkan pada umat-umat sebelum kita. Ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa ini tidak berat. Umat terdahulu juga pernah. Kalau pernah dilakukan pada umat terdahulu dan bisa, maka tentu pada umat ini juga bisa. Sebab kalau syariatnya sangat berat dan tidak bisa dikerjakan, maka ini bertentangan dengan prinsip yang ada dalam syariat secara umum, bahwa syariat itu pasti bisa dikerjakan. Penyebutan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, salah satu hikmahnya adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa ibadah ini tidak berat. Sehingga kita tidak perlu merasa berat, karena apa? Umat terdahulu juga pernah mengerjakan. Dan nanti pada ayat 184, pada ayat 185, secara bertahap, penjelasan tentang ibadah yang ringan, ibadah puasa Ramadan ini, tidak berat, diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang dilakukan secara bertahap. Kalau di ayat 183 disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerjakan, umat terdahulu juga ngerjakan, oh ini berat lah. Dulu juga pernah. Kemudian di 184 kalimatnya ayyamam ma'dudah. Hanya cuma beberapa hari yang bisa dihitung. Dalam satu tahun nggak sampai 10% yang diwajibkan. Dalam setahun hanya cuma 1 bulan dari 12 bulan. Artinya nggak sampai 10%. Karena cuma 1 dari 12. Jadi 1/12. Bukan 1/10. Berarti kan sedikit.
nggak sampai 10%. Nah, kemudian di ayat 185-nya dibahasakan dengan Syahrul Ramadan. Jadi ini, kalau kita geser lagi ke ayat di bawahnya, penyebutan Syahrul Ramadan untuk menunjukkan bahwa ini lebih ringan. Jadi di ayat 185 disebutkan bahwa itu adalah di bulan Ramadan. Jadi itu nggak berat. Jadi puasanya sebenarnya ringan. Umat terdahulu pernah mengerjakannya, kemudian jumlahnya cuma ayyam ma'dudat, cuma beberapa hari yang hitungannya sedikit, tidak banyak. Kemudian ditegaskan lagi itu di Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan berarti cuma 1/12 tadi, cuma 1 bulan dari 12 bulan yang ada. 1 dari 12 itu sedikit. Jadi tidak mencapai 10%. Artinya nggak sampai 1/10. Berarti ringan. Nggak berat. Nah, ini cara Allah SWT menunjukkan kepada kita. Selain juga di ayat 185 bahasanya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Allah ingin yang mudah untuk kita. Allah menghendaki kemudahan untuk kita. Enggak berat. Nah, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kemudahan yang ada dalam syariat ini ada 2 hal. Yang pertama, kemudahan dari sisi hukum asalnya, bahwa dia memang mudah. Pernah dikerjakan pada umat terdahulu, jumlahnya cuma sedikit. Kalau itu bulan Ramadan berarti cuma 1/12. Ini hukum asalnya mudah. Yang kedua, bagi orang yang tetap ternyata sudah diberikan syariat yang mudah ini tidak bisa mengerjakan dan jumlahnya semakin kecil kalau seperti ini. Karena apa? Hanya orang-orang khusus. Maka di ayat 184 dan di ayat 185 dijelaskan orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau dispensasi. Orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau dispensasi untuk tidak berpuasa. Kita coba lihat di ayat 184. Di antara orang yang mendapatkan keringanan, faman kana minkum maridhan au ala safarin. Jadi di antara kalian yang sakit atau safar. Ini keringanan. Sakit dan sakitnya tidak bisa mengerjakan puasa. Maka kita bisa lihat di sini keringanan ini adalah bentuk keringanan yang kedua. Hanya untuk orang-orang yang sakit. Jadi artinya syariat ini betul-betul sangat mempertimbangkan kondisi orang-orang beriman. Kalau sakit gimana? Diberikan keringanan. Jadi sudah syariatnya tidak berat, memungkinkan dikerjakan, dan pernah dikerjakan pada umat-umat terdahulu. Kemudian, kalaupun tidak bisa, dalam kondisi sakit, diberikan keringanan lagi. Kemudian safar. Safar juga bisa beragam. Ada yang safar dan berat. Perjalanannya menggunakan alat transportasi yang tidak senyaman yang dilakukan oleh sebagian musafir. Lalu berat, lalu berbuka. Meskipun safar ini sudah menjadi keringanan tersendiri dan membolehkan orang berbuka puasa. Ditambah lagi wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang tidak mampu, yang berat sekali menjalankannya. Ada orang tua yang sudah sangat sepuh, S3 ya, sudah sangat sepuh. Yang sudah sangat sepuh seperti ini, kondisi fisiknya berat, jangankan puasa. Sehari-hari saja mengerjakan aktivitas itu berat.
apalagi puasa. Nggak puasa aja berat. Memang sudah kondisi usianya. Jalan sudah sulit. Maaf, sampai untuk beraktivitas yang ringan saja bagi orang biasa sudah berat. Perlu ke kamar mandi, berjalan juga harus dengan kondisi yang mungkin terseok-seok berjalannya, dan sekian banyak kondisi yang seperti ini pun harus diperhitungkan. Alhamdulillah syariat mengakomodir itu. Dispensasi, rukhsah itu diberikan juga kepada orang-orang seperti ini. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk bisa berbuka puasa. Lalu berbuka puasa setelah itu apa? Diberikan keringanan dalam bentuk fidyatun ta'am miskin. Nanti bahas tentang fidyah dalam bentuk memberi makan kepada orang miskin, itu nanti pembahasannya akan kita kaji atau kita bahas pada kesempatan yang lain. Sekaligus juga karena berhubungan dengan fidyah, bahasan yang berhubungan dengan fidyah ini nanti akan ada ulasan atau pembahasan tersendiri yang kita akan coba kaji karena berhubungan dengan alat ukur juga. Sekaligus nanti pada kesempatan yang lain insya Allah kita akan sekaligus sosialisasi mengenalkan alat ukur. Kalau kita mengatakan bahwa ini fidyahnya besarnya atau besarannya menggunakan ukuran mud, ya. Maka pertanyaannya, mud itu seperti apa sih? Nah ini maka kita perlu memperkenalkan mud, ya. Termasuk nanti di akhir Ramadan zakat yang wujudnya zakat fitrah, maka kita juga perlu memperkenalkan alatnya seperti apa. Alatnya itu seperti apa supaya kita bisa tahu, ya, bisa tahu persis seperti apa sih mud dan so itu. Sekaligus nanti kalau perlu dikonversikan, itu nanti kita bisa tahu. Karena kedua alat itu alat ukur volume, bukan berat. Seperti kalau kita lihat liter, maka orang kadang bertanya, 1 mud itu berapa mililiter? Bukan gram, ya, tapi mililiter. Ada yang menyebutkan sekitar 689 mililiter. Nah, masalahnya alat ukur kita ini ada nggak yang seperti itu? Nah, insya Allah ini pada kesempatan yang lain kita akan kenalkan mud itu seperti apa, so itu seperti apa, sekaligus juga ini sekedar informasi, kami sedang mengupayakan menyediakan minimal sampai 100 mud bagi yang menghendaki untuk memiliki, ya tentu ya ada biaya untuk mengganti mud tersebut, dan mudnya kita usahakan menggunakan mud yang terkalibrasi bersanad sampai kepada sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu an, yang bisa dijadikan acuan untuk mengukur mud yang ada. Nah, itu terkait dengan ukuran mudnya. Nah, mud seperti ini perlu kita kenali, perlu kita ketahui dengan maksud supaya minimal kita tahu. Dan kalau kepemilikan mud bisa saja modelnya per lembaga atau masjid, supaya nanti pada saat diperlukan ada. Memang kalau 100 nggak cukup ya dari jumlah yang membutuhkan, tapi paling tidak kita memulai mensosialisasikan, mengenalkan, dan mudah-mudahan ya mohon doanya penyediaan ini bisa dalam jumlah yang lebih banyak lagi,
karena memang berhubungan dengan banyak hal, termasuk biaya pengadaannya juga tidak tidak mudah karena membutuhkan ahli, kemudian juga memastikan bahwa ini betul-betul bersanad. Ya. Nah, tapi yang jelas, insya Allah nanti pada kesempatan yang lain kita akan kenalkan, dan mungkin sesekali nanti kita akan coba untuk peragakan supaya bisa kita ketahui ukurannya. Jadi pada kesempatan yang lain kita coba peragakannya dalam dalam tampilan yang mudah-mudahan bisa lebih jelas, dan sekaligus untuk zakat, ya, zakat fitrah yang menggunakan sok. Kita ada rencana untuk mencoba memperagakannya dengan menggunakan beberapa jenis beras. Ya, paling tidak misalnya menggunakan 2 jenis beras, ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bisa tahu beratnya berapa sih. Ya, beratnya berapa. Kalau menggunakan beras Delagu misalnya. Kalau menggunakan beras yang lain berapa? Menggunakan beras yang lain berapa? Nah, tentu kalau ada jamaah sekalian yang punya informasi tentang beberapa jenis beras yang ada, dan bisa bekerja sama dengan kita untuk melakukan uji coba ini, kita sekaligus juga melakukan eksperimen ini pada sebanyak-banyaknya jenis beras, sehingga kita bisa tahu. Memang juga ini berhubungan dengan perlunya penyediaan alat-alat lainnya seperti timbangan. Ya, timbangannya tentu perlu dicari timbangan yang akurat, yang tingkat ketepatannya betul-betul sangat bagus, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Karena setelah kita coba pada beberapa beras, ternyata bedanya lumayan. Ada beras yang ketika ditimbang menggunakan sok yang ada, ternyata beratnya 2,69. Maka yang namanya 2,5 kilogram itu pada beras tertentu nggak cukup. Artinya zakat dengan beras seperti itu kurang. Nah, kita coba lagi dengan yang lain dan begitu seterusnya. Dan kalau mengenalkan mood, nanti insya Allah juga sekaligus kita kenalkan mood itu bukan cuma untuk beras, tapi juga untuk air. Karena Nabi SAW pernah berwudu dengan air sebanyak 1 mud. Nah, 1 mud itu berapa? Nah, itu yang perlu kita kenali bersama. Ya, itu berkaitan ukurannya. Tentu saya tidak menyampaikan harganya di sini karena nanti jadi ini jualan dan pre-order gitu ya. Temanya bukan itu, dan kita juga bukan sedang mau jualan barang, tetapi intinya adalah mengenalkan syariat ini. Kalaupun ada yang memiliki dan mendapatkan dari sumber lain, tidak ada masalah, tetapi yang penting ini sama-sama mood dan sama-sama sok yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang terakhir di ayat 183 Allah SWT berfirman, la'allakum tattaqun. Naik sedikit. Di ayat 183 Allah SWT berfirman, la'allakum tattaqun, itu adalah tujuan akhirnya. Bahwa yang namanya puasa, tujuannya adalah agar melahirkan orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuannya. Perlu dibedakan yang sering diistilahkan dengan maqasid. Ya. Perlu dibedakan antara hikmah dengan tujuan. Kalau kita mengatakan bahwa ini tujuan, itu sumbernya syariat. Tapi kalau hikmah, itu bisa yang lain. Misalnya gini, alhamdulillah dengan puasa, sakit lambung saya ini jadi sehat. Ini. Sekarang kita mengenal di dunia kedokteran, ada yang namanya pengobatan dengan puasa. Tentu teman-teman yang kuliah di kedokteran lebih paham. Dan alhamdulillah ternyata ada orang yang sembuhnya dengan mengatur asupan makanan, minuman, dan termasuk juga mengatur
jadwal makan dan mengatur supaya ada waktu untuk berpuasa. Alhamdulillah syariat kita sudah punya. Dan itu sebabnya kenapa orang kalau puasa sehat. Karena memang itu bagian dari pengobatan. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Kalau itu hikmahnya, iya. Alhamdulillah, dengan puasa, sebagian orang yang punya penyakit-penyakit tertentu jadi sehat. Karena di situ ada kesempatan lambung istirahat. Dan sekali lagi penjelasan detailnya, para dokter atau teman-teman yang basic ilmu kedokteran lebih paham untuk menjelaskan hal seperti ini. Nah, hikmah itu bisa kita dapatkan, tapi tujuan utamanya adalah untuk jadi orang yang bertakwa. Kalau kebetulan menjadi orang yang bertakwa, kemudian alhamdulillah ada manfaat lain bisa jadi sehat, alhamdulillah itu yang kita harapkan. Jadi sambil kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan kesempatan untuk menapaki tangga-tangga menjadi orang yang bertakwa. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.